Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-asisil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Taklim Husnul Khotimah, yang mudah-mudahan sesuai cita-cita kita akan selalu bersama di dunia dan di akhirat di surga. Allahumma amin. Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Tio, kita doakan Allahumma barik lahum bima rozaktahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa untuk Sahibul Bait biar selalu berkah. Setiap kita melakukan kegiatan biar dinilai oleh Allah nilai yang baik, tidak sia-sia. Ya banyak kegiatan sia-sia karena niatnya salah. Maka setiap kegiatan aktivitas niatkan pada 3 hal ya. Itulah niat yang ikhlas. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu, terutama setiap kita kegiatan di majelis taklim ini, niatul ibadah. Niatkan kita untuk beribadah. Jadi kalau kita nggak niat ibadah ya nggak dapat apa-apa. Udah capek meninggalkan kesibukan dan lain-lain. Maka kalau kita niat ibadah, nyaman, tenang, santai, bahagia. Orang pengen balik. Ya. Ana wong kadang-kadang majelis taklim tembianjuk gerusa-gerusu pengen balik. Karena niatnya enggak ibadah. Iya. Maka yang pertama niatul ibadah. Dan ini luar biasa. Allah sudah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua Bapak Ibu, wa niyatu an takuna lillah. Niatkan biar mendapat ridho Allah. Jadi kita itu kalau kegiatan yang seperti ini bagaimana membuat Allah ridho, membuat Allah senang gitu ya. Maka kegiatan Husnul Khotimah itu yang menyenangkan Allah, yang membuat Allah ridho, diantaranya bukan sholatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Suatu kali Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, Nabi yang mendapat bonus berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Nabi Adam gelarnya Sofiullah. Sofiullah itu yang disucikan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nah di atas lagi Rasulullah Habibullah. Nah, Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, ibadah apa yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau senang? Kalau Allah sudah senang, maka Allah itu akan menjadikan kita itu sebagai hamba pilihan. Apakah dengan sholatku engkau senang ya Allah? Itu kata Nabi Musa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi Bapak Ibu, sholat itu bukan jaminan Allah senang. Apalagi kalau sholatnya
pencitraan. Kan ada sholat pencitraan. Ya. Maka sholat itu sebenarnya kembalinya bukan untuk Allah tapi untuk kita. Karena siapa yang sholatnya benar akan mencegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholatnya rajin tapi masih STMJ, apa STMJ Pak? Sholat terus maksiat jalan juga, itu berarti sholatnya belum benar gitu ya. Jadi sholat hakikatnya untuk kita. Zikir sama zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita jadi tenang. Ya. Orang kalau ahli zikir, jadi kita itu bisa melihat ketenangan itu terlihat dari banyaknya zikir. Uangnya banyak tapi kering dari zikir, ya enggak tenang. Wis duwite lah kau ora zikir. Ya tambah runyam gitu ya. Orang yang ahli zikir dengan yang tidak ahli zikir bainal hayyi wal mayyit, bagaikan orang hidup dengan orang mayit gitu ya. Jadi kalau misalnya kapan-kapan program kita bisa jalan-jalan lagi gitu ya. Ya jangan putus asa gitu ya. Itu rombongan kita akan dikatakan rombongan yang hidup kalau mulai berangkat sampai pulang zikir terus. Kita misalnya naik bus, tapi di dalam bus nggak ada zikirnya, maka itu namanya bus jenazah. Ya, bus mayit. Maka kita sering dengar ada bus ya masuk ke dalam tempat yang nggak bisa keluar lagi. Ya itu kan di Brebes sering itu ya. Ya karena nggak ada ahli zikir, paling nyanyi-nyanyi karaoke ya itu ya. Termasuk rumah kita. Kalau rumah kita tidak banyak untuk zikir, ya berarti rumahnya kayak kuburan gitu ya. Termasuk majelis taklim ini. Kalau majelis taklim ini dikatakan majelis yang hidup kalau kita perbanyak zikir. Dan ibadah Bapak Ibu yang tidak berhenti itu zikir. Nanti di surga sholat berhenti, puasa berhenti, haji berhenti, tapi zikir terus-terusan. Ya, para malaikat kenapa nggak doyan kacang? Karena dia zikir gitu ya. Maka Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Lalu apa ya Allah, kata Nabi Musa, yang membuat engkau ridho, engkau senang? Nah ini yang ingin saya tekankan dalam majelis taklim ini. Jamaah ini, jamaah dunia akhirat insyaallah, Allahumma amin. Yaitu kata Allah, firman Allah, ketika engkau menyenangkan orang, maka di situ Allah hadir di sisimu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kita senangkan orang. Kita senangkan orang, bahagiakan orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu ketika bisa memberi manfaat orang lain. Itu yang membuat Allah bahagia. Dan kalau Allah bahagia, otomatis kita itu jadi bahagia. Maka di sisa-sisa usia ini, jatah ini, senangkan orang. Itu kuncinya. Pengen bahagia, bahagiakan orang. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Nggak punya tenaga karena kita lagi sakit, dengan apa? Doa. Yang pertama cara membahagiakan orang apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Tapi jangan diam terus. Kalau grup terus diam terus mati. Komen enggak, cuma ngintip tok, bubar ini grup gitu ya. Ya minimal menyenangkan yang nge-share, kasih jempol. Nah, itu dapat pahala ya. Iya, ada share, nggak ada jempol, nggak ada
Waduh, ini hidup apa mati nih grup ini gitu ya. Jadi gampang menyenangkan orang, kasih aja jempol. Gitu ya. Ada respon gitu ya ini. Jadi gitu ya. Membuat orang senang, kata yang baik, kecuali kalau kita mau jawab tapi menyinggung, mendingan diam. Ya. Baik. Jadi kalau kita selama ini di grup diam karena nggak bisa bicara yang baik gitu ya. Nah ini sih kul khairan awliyasmut ya, namanya husnudzon. Baik, yang kedua, siapakah yang bisa menyenangkan orang? Membuat orang lain bahagia. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi kita bisa melihat, nggak usah lihat orang lah, lihat diri sendiri. Kita imannya sudah benar apa belum? Udah hebat apa belum? Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, bagaimana sikap kita kepada tetangga? Kalau hari ini Bapak Ibu punya ayam misalnya, ayam gitu ya. Punya ayam. Bapak Ibu motong sendiri, tetangga nggak pernah dikasih. Cuman dapatnya tembeleknya top. Ini kan berarti kita itu nggak nyenengin tetangga. Minimal telurnya lah dikasih gitu ya. Hari ini Bapak Ibu punya pohon mangga, apalagi ada batang yang ke rumah tetangga tapi panen nggak pernah dikasih, berarti kita imannya belum benar, karena nggak pernah bahagiakan orang. Maka kalau bisa tahun ini panen mangga nggak usah dijual ya, kita bagi tetangga. Syukur-syukur sampai margadana. Ya, itu ya. Maunya itu ya. Duren itu ya. Jadi itu gampang ya. Kita nggak usah nilai orang lain, nilai sendiri. Oh saya berarti belum. Wong sama tetangga aja nggak kenal. Ya maka ini Sohibul Bait, kita punya tetangga ya mungkin orang sibuk-sibuk. Tapi sempatkanlah kesibukan kita terhadap kesibukan orang untuk bertemu. Jadi bagus itu pertemuan RT, pertemuan RW dalam rangka itu membahagiakan orang. Ya, kecuali kalau pertemuannya ada maksiat, itu nggak bahagiakan. Gitu ya. Nah ini ya. Jadi saya pesan pada saya sendiri dan Bapak Ibu, bahagiakan tetangga. Mengapa? Karena Rasulullah setiap hari ditegur oleh malaikat Jibril. Muhammad, hak tetangga sudah dipenuhi belum? Itu ya. Jadi luar biasa. Apalagi misalnya tetangga kita jualan misalnya, tapi kita nggak pernah beli, padahal kebutuhan pokoknya ada di situ. Kita lebih beli yang di jauh, tempat yang lebih apa ya? Mungkin lebih murah biasanya gitu. Padahal ketika kita sakit atau mungkin ada musibah, yang datang pertama itu bukan yang jauh, tetapi siapa? Tetangga. Jadi kalau kita dapat musibah kok tetangga nggak ada yang datang, berarti kita imannya belum beres. Karena nggak ada ngaku sih. Oh, wapak. Jadi gitu ya, tetangga. Malah kalau dalam konsep fikih dulu itu tetangga kita 160. Iya, 40 depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Jadi Pak Hairul kalau kapan-kapan selamatan buat berkat 160 gitu ya. Jalan ya, minimal tetangga yang nempel ya, yang nempel ya. Jalan kalau sudah kantor berapa itu karyawannya itu tetangga. Jadi memang yang namanya tetangga bukan tetangga rumah, termasuk tetangga kantor, tetangga kerja. Kita kerja kan ada tetangga. Kalau kita bawa makanan ke kantor, dia tangganya dikasih. Nah kita makan enak-enak, tetangganya cuma diem aja. Itu nggak bahagia. Abu Dujana misalnya, Abu Dujana. Itu kalau habis sholat subuh langsung pulang. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa engkau kalau habis subuh nggak doa dulu? Barang satu permintaan masa nggak bisa? Abu Dujana nangis. Ya Rasul, saya kalau pulangnya telat, itu takut anak-anakku sudah bangun. Kalau sudah bangun, kebetulan kami punya tetangganya itu ya kurang baik lah.
Dia punya pohon kurma, buahnya banyak, ada yang menjuntai ke rumah kami. Kalau pagi-pagi ada angin, itu kurma pada jatuh. Nah kalau anak saya bangun, diambili karena lapar. Tapi kalau sudah dimakan, maka kami ribut dengan tetangga. Maka saya pernah lihat sendiri, anak saya makan, saya langsung dikodek-kodek biar keluar semuanya. Saya tidak ingin anak saya memakan barang yang haram. Rasulullah nangis. Begitukah keadaan yang demikian? Akhirnya Rasulullah mencari tahu dan ketemu sama yang punya pohon kurma itu, dan dia beli. Wahai orang Yahudi, aku beli pohon kurma ini yang harganya 10 kali lipat. Kalau engkau mau, maka setiap bijinya nanti akan menjadi mutiara di surga. Apa jawabnya orang Yahudi? Saya itu nggak mau janji-janji gitu. Saya kalau mau pengen beli ya udah kontan saja, 10 kali lipat mana uangnya. Itulah orang Yahudi. Nah, Abu Bakar dengar gitu ya. Akhirnya udah nggak usah banyak omong. Nih saya bayar 10 kali lipat. Kalau misalnya waktu itu harga pohon kurma 1 juta, berarti berapa? 10 juta. Nah senang kan orang Yahudi pulang. Cerita sama istrinya, wah istriku hari ini kurma kita, pohon kurma kita itu sudah dijual. Tapi nggak usah khawatir. Wong ini kan pohon kurmanya di depan rumah. Ya, berarti masih milik kita. Paling kalau miliknya ini karena langsung diberikan kepada Abu Dujana. Jadi milik dia itu kalau yang ada ke sana saja itu ya. Senang. Paginya apa yang terjadi? Allah geser pohon kurma itu berpindah itu ya. Nah, kesombongan itu begitu. Ini kalau bicara tentang tetangga ini luar biasa. Monggo. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi berkata yang baik atau diam. Yang kedua apa? Bukan. Menghormati, memuliakan tetangga. Nah yang ketiga, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Jadi menyenangkan orang itu bagaimana kita menyenangkan tamu. Kadang-kadang kita dibuat apa? Kayak nggak nyaman. Iya nggak, tamu kok orang balik-balik gitu kan. Jadi ini tergantung kita, keimanan kita. Seneng nggak sama tamu? Iya. Pengennya tamu ya udah mau apa pulang gitu ya. Padahal ada hak tamu 3 hari kalau luar kota itu ya. Jadi rumah yang bagus itu ada rumah untuk nginep tamu. Jadi ada khusus kamar tamu gitu ya. Ruang tamu ada. Ya. Nah, ruang tamu masih umum, kamar tamu gitu ya. Nah ini. Jadi itulah kita pengen bahagia kalau kita bisa berkata yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan memuliakan sahabat gitu ya. Bapak Ibu, jamaah ini bagaimana menjadi jamaah yang tadi dunia akhirat. Maka cobalah cita-cita. Kalau kita meninggal, kalau bisa berdampingan semua. Gimana caranya? Ya kita punya tanah khusus pemakaman husnul khotimah. Iya. Tanah wakaf gitu. Itu luar biasa ya. Inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk surga, idza dakhalul jannah, apabila masuk surga, walam yajitu ashabahum, tiba-tiba setelah masuk surga enggak mendapati teman-temannya. Jadi sahabat yang sering pengajian kayak gini kok ada yang enggak di surga. Alladzina kanu safahum, maka inilah yang akan menjadi syafaat.
Maka ketika kita nggak menemukan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, padahal waktu di dunia bareng kayak gini, maka di depan Allah berkata, ya Rabbi, wahai Allah, lana sungguh kami itu ikhwanon, kami punya teman, kami punya saudara, kami punya sahabat. Ikhwan itu jamak, berarti banyak. Kanu yusalluna ma'ana, kami sering sholat bareng. Wa yasumuna ma'ana, kami sering puasa bareng. Lam narohum, tapi nggak ketemu ini di sini. Kok nggak ada ya Allah? Kemana dia? Fayaqulullah jalla wa'ala. Kemudian Allah berfirman, Bapak Ibu, ketika kita nggak nemui keluarga, nggak nemui sahabat, nggak nemui teman, nggak nemui jamaah, maka kita disuruh wisata. Wisatanya kemana? Iya, idhabun nar, ya. Pergilah kamu ke neraka. Jadi ahli surga itu nanti ke neraka tapi nggak panas, kayak wisata kita, piknik, survei. Ngapain ya Allah ini? Wa ahriju man kana fi qalbi mithqala dzarrah min iman. Carilah temanmu, sahabatmu yang dulu puasa bareng, sholat bareng, ngaji bareng. Ya bisa saja ke neraka mungkin karena ada hak-hak yang belum terpenuhi. Ya. Mungkin dia ngaji kenceng tetapi ilmunya nggak dipakai, ya. Wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqata ma hadza wa turuba hadza. Mungkin dia pernah punya salah sama seseorang, belum sempat minta maaf, ninggal. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, ya mesti kita punya salah lah. Ya, jangan mengatakan barangkali punya salah, mesti punya salah. Iya, kalau barangkali kan berarti maka ini waktunya, ini akhir Syawal ya, bentar lagi Syawal selesai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi inilah pentingnya jamaah, pentingnya sahabat, pentingnya majelis taklim. Karena nanti kita masing-masing saling bisa bantu. Maka Hasan Al-Basri itu pesan, perbanyak teman-temanmu yang iman. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali bersama orang yang beriman. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, orang-orang pada bingung. Yang nggak punya jamaah, yang kalau setiap saat itu kesibukannya dunia, nggak menyempatkan majelis taklim, nanti di sana bingung. Saya kok nggak ada yang nulungi ya? Ya karena di dunia itu sibuknya ngurusi dunia. Nah ini kita kan sempatkan sebulan sekali. Ya, insya Allah majelis taklim ini majelis yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ya menyenangkan dengan perkataan yang baik, maka Allah senang. Ketika kita menyenangkan tetangga, Allah hadir. Ketika kita memuliakan tamu, Allah kasih bonus tambahan. Ini luar biasa, ini Sahibul Bait. Sahibul Bait memberikan 1 butir kacang. Itu Allah janji akan diganti 700 kali butir kacang. Apa maning 1 butir duren. Wah, ya. 700 duren gitu ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudhaifu lima yasha. Jadi setiap rezeki yang Sahibul Bait berikan kepada para tamu, maka Masya Allah Allah ganti yang lebih banyak. Wallahu yudhaifu lima yasha. Maka saya sering nyampaikan kalau ada rezeki di luar pengajian, sering-sering traktir.
Ya, apalagi yang ditraktir jamaah kita kan ahli ibadah. Ketika kita traktir, habis itu sholat, nah kita dapat kebaikannya. Ya. Gitu. Baik, itu tentang menyenangkan orang lain, maka Allah akan hadir. Itu yang membuat kita bahagia. Maka niatkan setiap aktivitas cari ridho Allah, biar Allah senang. Yang ketiga Bapak Ibu, wa niyatu annau qama, ya, niatkan ketika kita melakukan aktivitas apa? Imtithalan li amrillah, semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi mencari ilmu kan perintah Allah. Allah janji yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Masya Allah, ini kalau kita pengajian kayak gini dapat semua. Dapat semua. Niat ibadah dapat, niat menyenangkan orang lain dapat. Coba kalau tuan rumah sudah siap-siap nggak ada yang hadir, kan gerutu gitu ya. Nah kita menyenangkan Saibul Bait menyenangkan kita. Itu luar biasa, itu Allah senang, Allah hadir itu. Nah yang ketiga, kita hadir di sini karena apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innamal ihsan antuh sinaman asaa ilaika. Sesungguhnya perbuatan yang terbaik Bapak Ibu majelis taklim ini Jamaah Husnul Khotimah, kalau kita sudah bisa menyayangi orang-orang yang menyakiti kita. Sudah belum? Ada orang benci sama kita, tapi kita sayangi. Kayaknya belum ya. Nah kita belajar. Jadi ketika tadi ada tetangga yang kurang care sama kita, kita nggak masalah. Tadi kan pengen memuliakan tetangga. Bagaimana caranya? Tetangga itu dengan perbuatan baik kita, dia itu tetap simpati. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disenangi oleh tetangga, termasuk orang-orang Yahudi yang suka memfitnahnya, bahkan mengatakan gila dan sebagainya. Bahkan ada tetangga orang yang nggak kenal buta, ya, setelah Rasulullah wafat dia masuk Islam. Nah ini. Maka hari ini Bapak Ibu, siapapun tetangga kita sayangi, walaupun non muslim. Gak apa-apa kalau kita nanti mau korban, ya kan? Gak apa-apa dikasih, gak apa-apa. Itu niatnya untuk menyenangkan tetangga, gitu ya. Jadi nggak usah, wah ini tetangganya dia, jangankan manusia yang beda akidah, hewan saja. Misalnya ada anjing yang butuh pertolongan, itu kalau kita dikatakan akhlak yang baik, tolong. Ada anjing ketabrak motor, sakaratul maut, ya kita bawa anjing itu ke mana? Dokter hewan. Kok dia sembuh? Allah kasih pahala. Ya, kan pernah ada dengar orang yang masuk surga gara-gara memberi minum pada anjing yang kehausan. Nah ini, apalagi ini anjing sakaratul maut itu kan. Nah ini Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi ini masih suasana Syawal. Sayangi cintai lah ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada sendiri gitu ya. Nah kita mungkin belum bisa ya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 10 ciri-ciri. Ya kita sudah masuk belum ya? Ada 10 ciri agar kita tadi menjadi syafaat. Kan tadi ketika kita masuk surga yang dicari siapa? Teman kita, sahabat kita. Maka ini yang aktif sama yang enggak aktif. Iyalah sama, kan sudah masuk grup, masuk jamaah itu ya.
Maka yang 10 ini kalau kita belum bisa berarti jangan katakan saya itu sudah menjadi sahabat yang siap saling memberi syafaat. Baik, 10 sahabat, 10 saudara muslim, 10 anggota jamaah majelis taklim ini yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ini selalu tanggap gitu ya. Bahasa ininya apa ya? Respon gitu ya. Kan respon itu kan macam-macam. Ya. Tergantung kita apa ya? Ya ini bagus ini. Maaf saya nggak bisa hadir karena saya luar kota. Cuman jadi masalah setiap pengajian luar kota terus itu kali-kali. Saya nggak nyinggung ini ya. Ya sekali-kali luar kotanya dipending gitulah gitu ya. Ya ini kan ada pengumuman gitu ya. Ini pertemuan yang akan datang di sini. Oh saya nggak jadi keluar kota kan bisa mestinya itu ya. Tapi nggak apa-apa kita husnudzon ya. Jadi ada orang yang memang hobinya keluar kota ada itu ya. Pokoknya kalau hari Ahad kita piknik itu kan namanya hobi keluar kota. Jadi responlah. Mungkin kita punya jamaah ini yang tidak seberuntung kita. Nah kita respon gitu ya. Kalau ada rezeki syukur kita berbagi gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa kita saling memuji, tapi jangan berlebihan. Ya. Jadi kita buat apa ya kayak apa sih ya semacam motivasi lah gitu ya motivasi. Ada anak dari keluarga kita yang ranking 1 ya kita baca di status ya. Nah kita langsung respon alhamdulillah ya mudah-mudahan berkah. Itu namanya memuji tapi tidak terlalu berlebihan. Nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nah, untuk motivasi jadi pujian kita niatnya apa? Motivasi. Yang ketiga, mengingatkan dengan bijaksana kalau kurang tepat. Jadi Bapak Ibu ya nggak mesti harus lewat grup Japri, Pak Ustadz, maaf ini nggak apa-apa sampaikan itu ya. Sampaikan. Karena kita juga manusia ya. Ustadz juga manusia ya. Nah ini ya. Jadi ini ciri sahabat yang akan memberi syafaat. Yang keempat, nah ini doakan, saling doakan. Sebut namanya. Kalau perlu Pak Sugeng sering mendoakan nama Pak Tio. Sebutkan Pak Hairul. Atau mungkin kasih jadwal. Hari Senin doakan Pak Hairul. Hari Selasa Pak Alif. Hari 3 Pak Wahyudi. Ada. Jadi saling mendoakan. Kita jangan pelit dalam mendoakan. Iya. Jadi Allah senangnya kalau ya kan kita ingin jadi sahabat yang sejati gitu ya. Maka ya kalau jamaah kan banyak. Nah, jelas itu ya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ya. Ya Pak, kalau bisa husnul khotimah sebutkan namanya ya. Kita harus tahu keinginan sahabat kita. Oh dia pengen sehat doakan. Allahumma rabban nas adhibil basa isfi anta safila sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Nah, doakan sahabat kita sesuai dengan hajatnya. Ya. Sesuai dengan hajat. Termasuk mendoakan istri. Gak mesti harus istri tahu. Ya. Lagi tidur istri kita doakan ya Allah mudah-mudahan istriku sehat itu ya. Semakin kesini semakin cantik. Itu kan namanya mendoakan ya. Gak apa-apa. Ada orang semakin tua semakin cantik ada kan ya. Iya karena sehat itu ya. Ada orang semakin anak muda tapi nggak cantik karena ya nggak berhias itu ya. Di antaranya kan itu enak. Jadi itu ya saling mendoakan itu ya. Yang keberapa tadi? Ya, yang kelima. Monggo dinikmati nggih. Bapak Ibu kita pengen menjadi syafaat sahabat, syafaat jamaah kalau kita sering berbagi.
saling kasih hadiah. Ta'ahadu tahabu, seringlah memberi hadiah maka Allah akan lembutkan hati kita. Ya, jadi nggak ngapa. Tadi saya kan awal-awal nyampaikan, Bapak Ibu punya apa di rumah? Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau ada orang langsung dibawa ke dapur. Banyak peternakan, pengen apa sapi, ayo kita potong bareng. Masak bareng. Nabi Ibrahim itu pintar masak gitu ya. Ya. Maka senang kita kalau kapan-kapan bisa ya. Wisata lagi ya, kita bawa sesuatu yang dari rumah, kita masak bareng di tempat wisata ya. Yang punya ayam bawa ayam gitu ya. Udah dipotong. Jadi itu ya, berbagi apa saja lah sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu yang ke-5. Benar ya. Yang ke-6, nah ini, kalau kita ingin memberikan syafaat satu sama lain, hindari yang membuat kita itu sakit hati gitu ya. Timbul kebencian, maka hindari ghibah, fitnah ya. Orang kalau sudah menghibah, fitnah dan lain-lain, gosip gitu ya. Biasanya sing suka gosip itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Waduh baik sekarang. Kalau dulu ibu-ibu, sekarang banyaknya malah bapak-bapak. Karena bapak-bapak sekarang seneng sinetron gitu ya. Suka gosip gitu ya. Jadi ini ya, hindari itulah ya, ghibah, fitnah dan sebagainya. Yang ke-7, nah ini, kita itu nggak seperti Rasulullah. Kalau Anda sibuk, mungkin paling sibuk Rasulullah. Rasulullah kepala negara, kita bukan kepala negara. Kok sibuk? Rasulullah istrinya banyak, kita istrinya satu aja sibuk. Ya. Maka sesibuk apapun, karena nanti kita di akhirat akan saling memberi syafaat, sempatkan waktu untuk sering berkunjung. Ki dudu ustadin jaluk ditiliki mboten gitu ya. Karena saling berkunjung itu adalah akan saling melembutkan hati gitu ya. Jangan sampai jamaah majelis taklim ini ada yang belum tahu rumahnya, kan bisa ketiban kabeh ya. Ya, kecuali yang nggak berangkat gitu ya, nggak tahu rumahnya gitu ya. Patio itu rumahnya ada 10, udah tahu belum? Nah, ini kan baru 2. Yang 8 belum. Yang di Semarang ada 2. Kapan-kapan nanti Husnul Khotimah di Semarang ya Pak. Pak Tio. Di luar. Ini kapan-kapan majelis taklim di Semarang ya. Bandungan tau kan. Pak Sugeng dulu katanya mau ke sana belum jadi. Nah, itu kan. Jadi refreshnya itu daripada ke hotel mendingan rumah sendiri gitu ya. Nah ini. Jadi itu berkah nggih. Jadi kalau kita pergi ke rumah seperti ini kan mendoakan, insya Allah rumahnya berkah, yang hadir malaikat banyak gitu ya. Jadi sempatkan waktu untuk kita berkunjung lah. Apalagi Sohibul Bait atau apalah kita itu jamaah ini, maka nggak apa-apa ya, sempatkan kalau ada sakit, nggak apa-apa minta doa, bukan karena pingin dikunjungi, enggak, minta didoakan. Dan hakul muslim alal muslim wa iyadatul marid, kewajiban orang Islam dengan Islamnya itu memang menjenguk orang sakit. Loh kita nggak tahu ya, nggak paham ya, ya diberitahu nggak apa-apa lah, japri minimal itu ya. Jadi mulai hari ini kalau ada yang sakit, japri kepada Pak Ustadz. Nanti biar Pak Ustadz, kalau malu kan Pak Ustadz kasih, yuk kita doakan keluarga besarnya Mbak Farah, ibunya yang sekarang lagi sakit misalnya ya, biar sembuh. Itu kan gitu. Ini salah satunya. Itu yang keberapa tadi? 7. Yang ke-8. Sing ora nulis dan kelalen aja kumah. Yang ke-8, Bapak Ibu,
agar kita menjadi orang-orang yang Masya Allah bisa saling memberi syafaat, yaitu kita terus berjuang bersama dan lebih mengutamakan sahabat dengan cara apa ya, membahagiakan orang itulah, membahagiakan orang itu. Syukur-syukur bisa membantu, misalnya anaknya dia dibimbing agar bisa bekerja, kita bantu, itu maksudnya gitu kalau bisa. Apalagi bisa besanan, oh luar biasa itu ya. Iya, Rasulullah itu sama sahabat itu hampir setiap saat itu bagaimana keluarganya jangan jauh-jauh, karena untuk generasi berikutnya. Kayaknya jamaah husnul khotimah belum ada yang jadi besanan ya, belum kayaknya ini. Perlu ini kapan-kapan itu ya, jalan. Ini yang ke-8 ya. Yang ke-9 Bapak Ibu ya, ke-9. Nah ini. Dan ini sumber bahagia. Sumber bahagia yaitu apa? Ketika kita bisa tahadus bi nikmah, maka nikmat seberapapun kita harus syukuri. Nikmat itu ibarat binatang itu buruan, sudah kepegang ya diikat, maka ikatlah nikmat yang Allah berikan dengan syukur. Maka cara syukur apa? Sering ingat sahabat. Bahasa kita ini syukuran lah ini gitu ya. La in syakartum li ta'at la azidannakum lin mahabbah. Siapa yang syukur karena taat kepada Allah, Allah akan tambah kecintaannya. Mengapa kita hadir seperti ini? Karena kita cinta sama Allah. Sungkan teman kontak kayak kena kan delengkai nang pai, libengnya apa miki? Di mana? Salah. Nah, yang terakhir, yang ke-10, Bapak Ibu, sahabat, teman, saudara yang bisa memberikan syafaat, yaitu ketika kita terus berjihad bersama, mengejar jihad, mencari ridho Allah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jihad kita mungkin dengan sebagian harta kita, jihad kita mungkin dengan doa kita, jihad kita dengan tenaga kita, jihad kita dengan saling tadi membahagiakan dan seterusnya. Maka teruslah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya, majelis taklim husnul khotimah, kita cita-cita kita kalau dahsyat itu ya. Kemarin Pak Tio sama saya sama istri ya ke pondok pesantren Darut Tauhid gitu ya. Itu luar biasa ya. Awalnya kecil berkembang dan kita itu bisa asal ada kerjasama, asal jihad bersama. Pak Tio mungkin punya cita-cita nanti punya kos husnul khotimah. Nah, jadi di mana ini nanti dijual, dibeli semua dari sini gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Dan ini biar majelis taklim ini manfaat, memang kita harus punya invest gitu ya. Kalau bisa nanti di pondok pesantren Subul Salam Putri ada mungkin aula khusus namanya aula husnul khotimah. Ya siapa tahu ya. Ya, yang aula itu nanti jadi saksi untuk kita kelak saling memberi syafaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.